Perkenalkan, nama saya Marta Januaristi Sailana dengan NIM 24011500005. Saya semester 1 kelas A Prodi Penjas Kesrek Universitas Nusa Cendana. Nah, di sini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan beberapa cabang olahraga atletik. Yang pertama ada lari estafet, dan yang kedua ada lompat jauh, yang terakhir adalah lari gawang. Oke, baik teman-teman, silakan menyimak video ini. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam cabang olahraga atletik yang pertama, yaitu lari estafet. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian lari estafet. Lari estafet adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dilakukan secara bergantian oleh tim pelari. Dalam perlombaan, pelari estafet akan memegang tongkat sambil berlari dengan jarak yang sama dan akan memberikan tongkat ke rekan satu tim. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran lapangan lari estafet. Lapangan lari estafet sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, lapangan lari estafet indoor, dan yang kedua, lapangan lari estafet outdoor. Yang pertama, lapangan lari estafet indoor. Panjang lintasannya 200 meter, berbentuk bulat seperti telur, dan jumlah jalurnya 4-8 buah. Selanjutnya yang kedua, lapangan estafet outdoor. Panjang lintasannya 400 meter, berbentuk bulat seperti telur, dan jalurnya 6-10 buah. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nomor lari estafet. Nomor lari estafet yang pertama adalah lari estafet 4x100 meter. Jenis lari estafet ini terdiri dari 4 anggota. Masing-masing anggota harus menempuh jarak 100 meter untuk memindahkan tongkat. Nah, yang kedua ada lari estafet 4x400 meter. Nah, jenis lari estafet ini terdiri dari 4 anggota dan masing-masing anggota harus menempuh jarak 400. Selanjutnya lari estafet 4x200 meter. Jenis lari estafet ini terdiri dari 4 anggota dan setiap anggota atau setiap regu harus menempuh jarak sejauh 200 meter. Nah, dan yang berikut ada lari estafet 5x80 meter. Lari estafet ini dengan ukuran 5x80 meter ini biasa diperlombakan untuk pelajar. Nah, di mana setiap regu terdiri dari 5 anggota dan mereka harus masing-masing harus menempuh jarak dengan 80 meter. Selanjutnya yang terakhir ada lari estafet 8x50 meter. Ukuran lari ini biasanya digunakan untuk perlombaan pelajar, di mana terdapat 8 anggota yang masing-masing harus berlari dan menempuh sejauh 50 meter. Selanjutnya teknik dasar dari lari estafet. Yang pertama ada teknik memegang tongkat, dan yang kedua ada teknik start, yang ketiga ada teknik menerima tongkat, yang keempat ada teknik memberi tongkat, dan yang kelima ada teknik pergantian tongkat, dan yang keenam ada teknik mencapai garis finish. Selanjutnya ukuran tongkat estafet. Yang pertama, panjang tongkat estafet 28-30 cm, sedangkan diameternya 4 cm untuk dewasa dan 2 cm untuk anak-anak. Berat tongkat estafet tidak kurang dari 50 gram. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan teknik dasar dalam lari estafet. Teknik memegang tongkat estafet. Tongkat dipegang dengan satu tangan. Setengah tongkat dipegang oleh pemberi, sebagiannya dipegang oleh penerima tongkat estafet. Selanjutnya kesalahan dalam memegang tongkat estafet. Selanjutnya teknik yang kedua, teknik start. Start yang dilakukan dalam lari estafet yaitu start jongkok. Start yang benar saat melakukan start jongkok yaitu memegang tongkat di belakang dari garis start.
Selanjutnya kesalahan saat melakukan start yaitu memegang tongkat melewati garis start. Oke baik, selanjutnya teknik yang ketiga yaitu teknik memberi tongkat. Dalam video ini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan dua teknik dalam memberi tongkat estafet. Teknik yang pertama yaitu up sweep, tongkat diberikan dari bawah ke atas. Yang kedua teknik down sweep, dengan cara memberi tongkat dari atas ke bawah. Selanjutnya kesalahan saat memberi tongkat yaitu memberi lalu tongkat jatuh. Selanjutnya teknik yang keempat yaitu teknik menerima tongkat. Teknik menerima tongkat dibagi menjadi dua cara. Yang pertama ada visual dan yang kedua ada non visual. Non visual yaitu penerima tidak diperbolehkan untuk menoleh ke belakang ke arah pemberi tongkat. Selanjutnya teknik menerima tongkat dengan visual. Teknik ini dilakukan dengan cara menoleh ke belakang atau menoleh ke pemberi tongkat. Kesalahan saat menerima tongkat, salah satunya menerima tongkat dari teknik memberi tongkat yaitu down sweep. 1, 2, 3. Selanjutnya kesalahan saat menerima tongkat, contohnya seperti ketika menerima dengan cara non visual, maka penerima tidak boleh menerima tongkat dengan visual, atau saat menerima tongkat tidak diperbolehkan untuk melihat ke pemberi tongkat, maka penerima tidak diperbolehkan untuk melihat ke pemain yang memberi tongkat. Memberi tongkat dengan benar yaitu pemberi memberi dengan tangan kiri, maka penerima harus menerima dengan tangan kanan, atau sebaliknya pemberi memberi dengan tangan kanan, maka penerima menerima dengan tangan kiri. Kesalahan yang dilakukan saat memberi dan menerima tongkat yaitu ketika pemberi memberi dengan tangan kanan, maka penerima menerima dengan tangan kanan pula. Dan selanjutnya kesalahan yang sering terjadi juga yaitu saat pelari memegang tongkat sambil berlari, seringkali tongkat terjatuh. Selanjutnya kesalahan yang sering terjadi juga yaitu saat berlari tongkat memindahkan dari tangan kiri ke kanan atau tangan kanan ke kiri. Selanjutnya teknik yang terakhir yaitu finish. Finish yang benar yang dilakukan adalah berlari saat mendekati garis finish dengan kencang dan pandangan ke depan, lalu condongkan badan ke depan. Selanjutnya kesalahan yang dilakukan saat finish yaitu mengurangi kecepatan ketika mendekati garis finish dan tidak mencondongkan tubuh ke depan. Oke baik, selanjutnya kita akan masuk dalam cabang olahraga atletik yang selanjutnya yaitu lompat jauh. Lompat jauh adalah cabang olahraga atletik yang menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan teknik untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin. Dalam lompat jauh, atlet berlari secepat mungkin menuju landasan lompat, kemudian melakukan tolakan dengan satu kaki untuk mengangkat tubuh ke atas dan ke depan. Tujuannya adalah untuk membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau
Oke baik, selanjutnya ada ukuran lapangan bak lompat. Yang pertama ada panjang bak lompat 9 meter dan lebar bak lompat ada 2,7 meter. Panjang lintasan awalan lari ada 40 sampai 45 meter. Lebar lintasan awalan lari ada 1,22 meter. Panjang papan tumpuan lompat ada 122 cm. Lebar papan tumpu lompat ada 20 cm. Dan jarak papan tumpu ke bak lompat ada 1 meter. Selanjutnya ada beberapa teknik dalam lompat jauh. Yang pertama ada awalan, dan yang kedua ada tolakan, ketiga ada melayang, dan keempat ada mendarat. Selanjutnya kita akan menyaksikan video mengenai teknik dasar lompat jauh. Selamat menyaksikan. Teknik dasar saat melakukan lompat jauh, yang pertama awalan. Yang pertama bersedia, siap, lalu aba-aba mulai, kemudian melakukan jogging, lalu sprint menuju papan tumpuan. Yang berikut kesalahan saat melakukan awalan adalah lari menuju papan tumpuan, lalu mengurangi kecepatan saat mendekati papan tumpuan. Teknik dasar kedua dari lompat jauh yaitu tumpuan. Yang pertama, tumpuan yang benar saat melakukan kaki tepat pada papan. Salah satu kaki tepat pada papan tumpuan. Selanjutnya, kesalahan yang terjadi pada saat melakukan tumpuan yaitu yang pertama, kaki bertumpu pada ujung papan depan. Yang kedua, kaki menyentuh ujung papan belakang, dan yang ketiga kaki bertumpu tidak menyentuh papan, dan yang terakhir bertumpu menggunakan 3. Teknik dasar lompat jauh yang ketiga yaitu melayang. Melayang ada 2 gerakan melayang. Yang pertama, melayang dengan berjalan di udara, dan yang kedua, melayang tanpa menggerakkan kaki. Kesalahan saat melakukan gerakan teknik dasar melayang yaitu kurang terjaganya keseimbangan pada tubuh. Teknik dasar keempat dari lompat jauh yaitu mendarat. Mendarat yang benar saat melakukan lompat jauh yaitu mendarat dengan menggunakan kedua kaki dengan sikap jongkok, lalu diakhiri dengan sikap akhir. Selanjutnya, kesalahan saat melakukan mendarat pada lompat jauh yaitu yang pertama, mendarat dengan satu dalam lompat jauh memiliki tujuan dan manfaat. Yang pertama ada tujuan untuk mencapai jarak lompatan yang sejauh mungkin ke titik pendarat. Dan manfaatnya adalah untuk meningkat kekuatan otot, terutama otot kaki, dan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh menjadi kuat, segar, bugar. Dan yang terakhir meningkatkan kelenturan otot. Oke, terima kasih. Oke baik, saya akan masuk dengan cabang olahraga atletik yang terakhir yaitu lari gawang. Lari gawang adalah salah satu cabang olahraga atletik yang mengharuskan pelari menempuh dan melewati gawang-gawang dalam jarak tertentu. Di mana dalam lari gawang pelari harus melewati 10 gawang dengan ketinggian dan jarak tertentu. Oke baik, selanjutnya ada ukuran lapangan lari gawang. Ukuran lari gawang yang pertama ada ukuran 100 meter,
dan yang kedua ada ukuran 110 meter, dan yang ketiga ada ukuran 400 meter. Dalam perlombaan yang diperlombakan adalah untuk putra 110 meter, sedangkan untuk putri 100 meter, dan untuk putra putri yang diperlombakan adalah 400 meter. Selanjutnya jarak antara gawang. Untuk kategori putri 100 meter, jarak gawang yaitu 4,5 meter. Dan selanjutnya jarak 400 meter untuk kategori putra putri yaitu 35 meter. Selanjutnya tinggi gawang untuk kategori putri 100 meter yaitu 0,840 meter. Dan tinggi gawang untuk kategori putra dengan nomor 110 meter yaitu 1,067 meter. Dan yang terakhir ada tinggi gawang untuk kategori putra putri 400 meter yaitu 0,914 meter. Selanjutnya ukuran gawang. Yang pertama berat gawang maksimal 10 kg, lebar palang kayu 7 cm, tebal 1-2 cm. Bagian alas gawang terbuat dari logam, tetapi alasnya terbuat dari kayu. Sedangkan panjang gawang bagian dasar maksimal 7 meter dan lebar 1,2 meter. Selanjutnya dalam lari gawang memiliki beberapa aturan. Aturan yang pertama adalah pelari harus melewati semua gawang. Yang kedua, pelari harus berada di lintasan masing-masing. Dan pelari tidak boleh masuk ke lintasan lain. Dan yang ketiga, pelari tidak boleh menjatuhkan dan menggeser gawang dengan tidak sengaja. Dan yang keempat, pemenang adalah pelari yang melewati garis finish terlebih dahulu. Dan aturan yang terakhir adalah jumlah gawang dan tinggi gawang ditentukan berdasarkan kategori. Selanjutnya ada teknik dasar dalam lari gawang. Yang pertama ada teknik start, dan yang kedua ada teknik melompat, dan yang ketiga ada teknik berlari di antara gawang, dan yang keempat ada teknik mendarat, dan yang kelima ada teknik finish. Selanjutnya kita akan masuk dalam gerakan serta penjelasan sedikit mengenai teknik dasar dari lari gawang. Oke teman-teman, yang pertama ada teknik start. Teknik start yang digunakan dalam lari gawang yaitu start jongkok. Dan teman-teman harus tahu kesalahan yang sering kali dilakukan yaitu pada saat start lari menuju gawang pertama, kadang kita mengurangi kecepatan. Oke teman-teman, teknik yang kedua ada teknik melompat. Teknik melompat dalam lari gawang, pelari harus memperhatikan posisi kaki saat melompat gawang agar saat melompat kaki tidak menyentuh gawang. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi ketika pelari melompat lari gawang. Yang pertama ada kaki menyentuh gawang. Dan yang kedua ada pergantian kaki saat melompat. Dan kesalahan yang terakhir, ragu saat ancang-ancang untuk mau melompat sehingga tolakan yang dari kaki kurang maksimal sehingga kadang menabrak. Selanjutnya ada teknik lari di antara gawang.
Setelah melompati gawang, pelari harus kembali ke langkah lari yang normal dengan cepat. Dan teman-teman harus tahu, kesalahan saat lari di antara gawang yang sering kali terjadi adalah ketika mau lompat ke gawang selanjutnya, kurang fokus dan ragu saat mau melompat, sehingga terjadi penabrakan. Yang selanjutnya ada mendarat. Dalam lari gawang, mendarat dengan tumit, dahulu menyentuh tanah, lalu berikut dengan telapak. Selanjutnya kesalahan yang sering kali terjadi saat mendarat, yaitu mendarat dengan ujung jari sehingga posisi badan tidak seimbang dan akan jatuh sehingga adanya cedera. Oke teman-teman, teknik yang terakhir ada teknik finish. Pelari harus menjaga ritme dan kecepatan hingga akhir. Dan saat mendekati garis finish, pelari harus membusungkan dada tanpa mengurangi kecepatan hingga memasuki garis finish. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton dan menyimak video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Dadah.